Manusia Halilintar, Bagian 1, Jilid 1. Hujan turun deras, halilintar menyambar ganas, dan guntur menggelegar menggoncang bumi. Dalam keadaan seperti itu, Kebo Hijau terus melakukan pengejaran atas diri orang yang lari di depannya. Tubuhnya dan pakaiannya bukan saja telah basah kuyup oleh air hujan, tapi juga oleh cucuran keringatnya sendiri. Rai Jenar keparat, memaki Kebo Hijau seraya kepalkan tangan kanannya. Kowe boleh lari ke ujung dunia, boleh terbang menembus langit, atau mencebur ke dalam laut. Tapi jangan harap kau bisa lolos. Sebentar lagi akan kubekuk dan kupatahkan batang lehermu. Awas kalau kotak hitam itu tidak kau serahkan padaku. Orang yang dikejar larinya sebat sekali, tanda memiliki ilmu yang cukup andal. Namun, Kebo Hijau sendiri juga memiliki kepandaian. Dalam waktu singkat, dia pasti dapat mengejar orang di depannya itu. Rai Jenar lari seperti setan. Sesekali dia menoleh ke belakang, dan orang ini memaki habis-habisan setiap kali melihat pengejarnya tambah dekat. Tangan kirinya menekan ke pinggang, di mana tersembunyi sebuah kotak hitam terbuat dari batu. Tangan kanannya setiap saat meraba ke bagian lain di pinggang, tempat dia menyisipkan sebilah keris. Berani kau mendekat, kukoyak tubuhmu, mengancam Rai Jenar dalam hati. Hujan tambah lebat, kejar-mengejar itu semakin seru. Rai Jenar lari ke daerah persawahan di kaki bukit. Sepasang kakinya laksana terbang berlari di atas pematang sawah yang licin. Tiba-tiba, untuk kesekian kalinya halilintar menyambar. Sekejapan, daerah persawahan itu terang benderang menggigitkan. Kilauan kilat yang menyambar dari langit menghunjam ke bumi, jatuh tepat di persawahan, menghantam sosok tubuh Rai Jenar yang sedang lari. Suara jeritan orang ini tenggelam ditelan suara gelegar-geledek. Tubuhnya terkapar di pematang sawah. Hangus gosong kehitaman. Kebo Hijau, yang berada 15 langkah di belakang Rai Jenar yang malang itu, merasakan ada getaran keras ketika kilat menyambar. Tubuhnya terpental oleh dorongan satu kekuatan dahsyat. Dadanya mendenyut sakit. Dalam keadaan terduduk di pematang sawah, untuk beberapa lama dia tak mampu berbuat apa-apa. Wajahnya pucat dan sepasang matanya melotot memandang ke arah sosok tubuh Rai Jenar. Matikah si keparat itu? Kebo Hijau bertanya pada diri sendiri. Lalu dia ingat pada kotak batu itu. Seolah-olah mendapat satu kekuatan, Kebo Hijau mampu bangkit dan melangkah bergegas mendekati tubuh Rai Jenar yang telah jadi mayat, hangus hitam. Air hujan yang jatuh menimpa tubuh seperti dipanggang dan melepuh panas itu menimbulkan kepulan asap, menebar bau daging matang terbakar. Merinding bulu tengkuk Kebo Hijau. Dia menunggu sampai kepulan asap lenyap dari tubuh mayat. Kemudian, dengan ujung kakinya dibalikkannya tubuh Rai Jenar hingga terlentang. Muka mayat itu menggigitkan untuk dilihat. Pada bagian pinggang Rai Jenar tampak sebilah keris yang kini hanya merupakan sebuah benda bengkok leleh akibat hantaman halilintar. Kebo Hijau mencari-cari. Dia tidak melihat benda yang dicarinya itu. Celaka, jangan-jangan kotak dan isinya ikut leleh. Memikir sampai di situ, cepat-cepat Kebo Hijau membungkuk dan memeriksa tubuh Rai Jenar. Benda yang dicarinya ternyata masih terselip di pinggang kirinya. Cepat Kebo Hijau ulurkan tangan untuk mengambil benda itu, yakni sebuah kotak terbuat dari batu berwarna hitam. Tapi begitu jarinya menyentuh batu hitam, Kebo Hijau tersentak menjerit dan tarik tangan kanannya. Ketika diperhatikan, ternyata beberapa jari tangannya yang tadi sempat menyentuh batu hitam yang masih sangat panas itu kini tampak melepuh. Kebo Hijau buka belangkonnya. Dengan benda itu, dia menciduk air sawah. Air dalam belangkon kemudian diguyurkannya ke atas batu hitam. Batu yang panas itu tampak mengepulkan asap. Setelah melakukan hal itu beberapa kali dan batu hitam menjadi dingin, baru Kebo Hijau mengambil batu itu. Bukan main, menggumam kagum Kebo Hijau. Keris yang terbuat dari besi pilihan saja leleh. Tapi kotak batu ini rusak saja pun tidak. Dia memandang berkeliling. Di sebelah timur, beberapa belasan tombak, tampak sebuah dangau. Kebo Hijau segera lari menuju dangau itu. Begitu sampai di dangau, kotak batu ditelitinya. Pada bagian samping kotak terdapat celah tipis memanjang. Itulah batasan antara bagian bawah dan bagian atas yang menjadi penutup kotak batu. Dengan tangan gemetar, Kebo Hijau membuka penutup kotak. Sulit dan keras hingga Kebo Hijau harus mengerahkan tenaga. Ketika akhirnya kotak itu terbuka, di dalamnya tampak sehelai kain putih. Dengan tangan gemetar, mengambil kain putih itu dan membuka lipatannya. Di atas kain putih itu, ternyata ada sederetan tulisan dalam huruf kuno yang dapat dimengerti dan dibaca oleh Kebo Hijau, berbunyi.
Asal manusia dari tanah, air dan api. Api dikodratkan lebih berkuasa dari kekuatan tanah dan air. Sumber api paling utama adalah kilat atau petir atau halilintar. Siapa saja manusia sakit atau sakarat, disentuh halilintar setelah padanya dilafadzkan kata-kata hikmah dan mujarab sebanyak 10.000 kali, maka kehidupan akan menjadi miliknya kembali. Adapun kata-kata berhikmah itu ialah, walakal mati walakil hidup, mati walakal hidup walakil. Setelah 10.000 kata dilafadzkan, usapkan kotak batu hitam ke wajah dan tubuh orang yang sakit atau baru mati. Maka itulah titik mula kehidupan. Bawa dia ke tempat yang tinggi. Letakkan batu hitam di dadanya di arah jantung. Bila halilintar menyambar tubuhnya, kesembuhan dan kehidupan menjadi miliknya kembali. Kebo Hijau merasa tegang oleh luapan kegembiraan. Dia mendongak ke langit seraya berteriak keras. Lalu dengan suara bergetar dia berkata, akhirnya ku dapat juga batu berisi jimat kehidupan ini. Aku akan menjadi orang sakti, bisa menyembuhkan orang sakit, menghidupkan orang mati. Hujan masih turun dengan deras. Kebo Hijau tak mau menunggu sampai hujan reda. Dia sudah memutuskan untuk segera meninggalkan tempat itu. Kain putih kecil dilipatnya kembali, lalu dengan hati-hati dimasukkannya ke dalam kotak batu hitam. Kotak kemudian ditutupkannya rapat-rapat, lalu diselipkannya di pinggang. Namun baru saja kotak itu menempel di pinggangnya, mendadak ada satu suara menegur, membuat Kebo Hijau serasa terbang rohnya saking kagetnya. Anak manusia, serahkan kotak batu itu padaku. Kebo Hijau berpaling ke kiri. Astaga, di situ, di bawah hujan lebat di samping danau, tampak berdiri seorang lelaki tua berambut, berjanggut, dan berkumis putih. Dia mengenakan jubah putih yang kuyup. Wajahnya klimis, tapi mendatangkan rasa angker bagi siapa saja yang memandangnya, karena wajah itu putih pucat, seputih kain kafan. Manusia atau hantukah makhluk ini, membatin Kebo Hijau. Bagaimana mungkin dia yang berilmu sampai tidak dapat mengetahui kemunculan orang tua tak dikenalnya itu, dan tiba-tiba saja sudah berada di situ. Anak manusia, aku tidak suka mengulang perintah sampai 2 kali. Kalau itu kulakukan, berarti nyawamu ikut kuminta. Orang berjubah putih itu kembali angkat bicara. Dia tidak berusaha menghindari terpaan hujan dan terus saja tegak berbasah-basah di tepi danau. Kau meminta apa tadi? Bertanya Kebo Hijau. Kau tidak tuli? Sekali ini aku masih mau memberitahu. Setelah itu, jangan harap kau bisa berdalih. Aku minta batu hitam yang kau ambil dari tubuh Rai Jenar. Bagaimana orang ini bisa tahu kalau aku mengambil kotak batu dari Rai Jenar? Padahal dia tak ada di sini tadi, berpikir Kebo Hijau. Lalu dia bertanya, orang tua, siapa kau ini sebenarnya? Siapa aku tidak penting, lekas serahkan benda yang kuminta. Lalu si jubah putih ulurkan tangan kanannya, siap menerima barang yang dimintanya. Kau keliru, aku tidak memiliki benda yang kau minta itu. Barang yang kau cari mungkin masih berada pada Rai Jenar. Coba saja kau periksa tubuhnya. Kebo Hijau menunjuk ke arah mayat Rai Jenar yang tergeletak di pematang sawah, lalu memutar tubuh hendak meninggalkan tempat itu. Si jubah putih menyeringai. Tangan kirinya diulurkan memegang bahu Kebo Hijau. Pegangan itu biasa-biasa saja, tapi Kebo Hijau merasa seperti ada gundukan batu besar yang menindih tubuhnya hingga dia keberatan dan tak bisa bergerak. Seperti katamu, mungkin aku perlu memeriksa mayat Rai Jenar. Tapi ketahuilah, hari ini bakalan ada 2 mayat di tempat ini. Orang tua itu memutar tubuh, bersikap seperti benar-benar hendak pergi mendekati tubuh Rai Jenar. Namun sebelum tubuhnya terputar penuh, tiba-tiba sekali tangan kanannya bergerak ke arah batok kepala Kebo Hijau. Praakek. Kepala Kebo Hijau rengkah, darah dan cairan otak muncrat. Tubuhnya rebah ke lantai danau, tak berkutik dan tak bernyawa lagi. Di langit kilat menyambar dan geledek menggemuruh. Si jubah putih menyeringai sambil usap janggut putihnya. Dengan tangan kirinya, dia menyibakkan pakaian Kebo Hijau. Kotak batu hitam yang terselip di pinggang Kebo Hijau disambarnya. Lalu dia tinggalkan tempat itu sambil keluarkan suara tawa mengekeh. Dalam waktu singkat, sosok tubuhnya telah lenyap di kejauhan di bawah hujan yang masih mendera lebat. Jilid 2. Ki Dukun Tambak Leso membuka kedua mata dan turunkan sepasang tangannya yang bersidekap di depan dada ketika di pintu terdengar ketukan. Siapa? Tanyanya. Saya, Gus Dur, pembantumu, terdengar jawaban. Jika kau datang membawa apa yang kuinginkan, kau boleh masuk. Jika tidak, harap pergi saja dan jangan kembali sebelum kau mendapatkan apa yang kuminta. Saya memang datang membawa apa yang Ki Dukun perintahkan.
Saya memanggul seekor anak rusa yang sakarat diterkam harimau. Kalau begitu kau boleh masuk. Pintu tampak didorong. Terdengar suara berkereketan. Lalu masuk sesosok tubuh lelaki, pendek tetapi tegap berotot. Orang ini hanya mengenakan sehelai celana pendek hitam sebatas lutut. Dia memanggul seekor anak rusa yang robek leher serta dadanya. Binatang ini tengah sakarat, beberapa saat lagi pasti mati. Darah mengalir dari luka di tubuh anak rusa dan membasahi bahu, punggung serta dada Gus Dur. Letakkan binatang itu di hadapanku. Orang tua berjubah putih bernama Ki Dukun Tambak Leso memerintah, lalu menarik sehelai tikar kulit dan menariknya ke hadapannya. Gus Dur menurunkan anak rusa dari bahunya, lalu meletakkan binatang itu di atas tikar kulit. Ki Dukun memberi isyarat agar si pembantu duduk di sudut ruangan. Dua purnama aku menunggu dan menyiapkan diri. Sekarang baru ku dapat makhluk yang bisa dijadikan percobaan. Mudah-mudahan hujan dan kilat datang tepat pada waktunya. Abis berkata begitu, Ki Dukun Tambak Leso keluarkan sebuah benda dari saku jubahnya. Benda ini ternyata adalah sebuah kotak yang terbuat dari batu berwarna hitam. Kotak batu dibuka, dan sehelai kain putih terlipat dikeluarkannya dari dalam kotak, lalu dikembangkannya di atas pangkuan. Pada kain putih itu tertera tulisan kuno berbunyi, "Walakal mati walakal hidup mati walakal hidup walakil." Dengan suara perlahan-lahan, Ki Dukun mulai membaca kata-kata itu berulang kali tiada henti-hentinya. Matanya sedikit demi sedikit terpejam, kepalanya bergoyang-goyang. Gus Dur si pembantu memperhatikan dari sudut ruangan. Dia tak berani bergerak, bahkan berkesip pun jarang-jarang. Ada rasa ngeri di dalam hatinya. Dia tidak mengerti mengapa tiba-tiba saja dia merasa begitu. Siang berganti sore dan sore mulai memasuki malam. Tambak Leso masih terus melafadzkan kata-kata walakal mati walakal hidup. Mati walakal hidup walakil. Suaranya tidak berubah sedikit pun, tanda hati dan pikirannya sangat yakin atas apa yang tengah dikerjakannya saat itu. Dia seperti tidak menyadari kedatangan malam, bahkan ketika di luar sana angin kencang bertiup, udara menjadi dingin, dan hujan mulai turun disertai gelegar guntur dan halilintar, dia masih saja terus melafadzkan kata-kata berhikmah itu. Hujan masih terus turun, guntur masih menggelegar, dan kilat masih menyambar ketika Ki Dukun Tambak Leso selesai melafadzkan 10.000 kali rangkaian 4 kata bertuah itu. Tubuh dan jubahnya basah oleh keringat. Perlahan-lahan, orang tua ini bukakan kedua matanya. Sesaat dia menatap tubuh anak rusa di atas tikar kulit. Kain putih di atas pangkuan dilipat, dimasukkan ke dalam kotak batu, lalu kotak ditutup kembali. Dengan kotak batu itu, Ki Dukun Tambak Leso kemudian mengusap kepala dan sekujur tubuh anak rusa, termasuk keempat kakinya. Lalu cepat-cepat kotak batu dimasukkan ke dalam jubahnya. Gus Dur, pembantu yang hampir terlelap di sudut ruangan tersentak kaget, cepat-cepat membungkuk seraya menyahuti, "Saya Ki Dukun. Aku akan meninggalkan tempat ini menuju ke Bukit Jati Arang." Di luar masih hujan lebat. Ki Dukun mengingatkan Gus Dur. "Maksudnya baik, tapi si orang tua cepat menukas. Kau tak layak menasihatiku." "Maafkan saya Ki Dukun," ujar Gus Dur seraya membungkuk berulang kali. "Ingat semua pesanku Gus Dur, jangan tinggalkan rumah ini selama aku pergi. Jangan menerima tamu siapapun, walaupun seorang malaikat. Dan jangan ceritakan pada siapapun apa yang telah kau lihat di tempat ini. Termasuk kepergianku ke Bukit Jati Arang. Kau ingat apa hukumannya jika kau berani melanggar pesan dan perintahku?" "Saya ingat Ki Dukun dan saya tak akan melanggarnya," jawab Gus Dur pula. Lalu dilihatnya Ki Dukun Tambak Leso mencekal leher anak rusa yang saat itu sudah mati, melangkah ke pintu, lalu lenyap ditelan kegelapan malam dan hujan lebat di luar sana. Sesaat udara dingin merambas masuk ke dalam rumah membuat Gus Dur menggigil kedinginan. Buru-buru dia menutupkan pintu dan memasang palangnya sekaligus. Kuduknya merinding ketika matanya membentur noda-noda darah pada tikar kulit bekas tempat anak rusa itu digeletakkan. Beberapa lamanya Gus Dur melangkah mundar-mandir di ruangan itu. Dia selalu dibayangi oleh pertanyaan-pertanyaan yang muncul dalam hatinya. Apa sebenarnya yang tengah dilakukan oleh Ki Dukun? Mengapa pula dia malam-malam hujan lebat begitu pergi ke Bukit Jati Arang? Selama ini dia memang sering melihat perbuatan-perbuatan aneh dilakukan orang tua itu. Namun, tak ada yang seaneh kali ini. Karena keletihan, Gus Dur membaringkan dirinya di pojok ruangan. Baru saja dia meluncurkan kaki, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu, membuatnya terkejut dan memaki setengah mati. Dia tegak dan melangkah mendekati pintu. "Siapa?" bertanya Gus Dur. "Aku,"
Ada suara menjawab di antara deru hujan dan angin di luar sana. Aku siapa? Membentak Gus Dur. Aku kesasar dan kemalaman di jalan. Aku ingin berteduh. Tolong bukakan pintu. Pertolonganmu pasti tak akan kulupakan. Rumah ini bukan tempat berteduh. Apalagi untuk orang kesasar. Cari saja tempat yang lain, ujar Gus Dur pula. Sobat, jangan begitu. Aku sudah basah kuyup dan kedinginan setengah mati. Aku sudah berkeliling, tapi rumah ini satu-satunya bangunan di daerah ini. Orang di luar sana mendesak. Aku tidak kenal padamu, tak ada kewajiban bagiku untuk menolong. Lagi pula, aku tidak mau melanggar pesan majikanku pemilik rumah ini. Apa sih pesan majikanmu itu? Orang di luar sana bertanya. Gus Dur hendak memaki, tapi lelaki pendek kekar ini menjawab juga. Aku tidak diperkenankan bicara dengan siapapun. Apalagi kalau sampai membawa masuk seseorang ke dalam rumah ini. Apakah majikanmu ada di rumah saat ini? Tidak. Dia sedang pergi. Nah, kalau dia sedang pergi kenapa takut? Dia tak akan mengetahui kedatanganku di rumah ini. Nah, bukalah pintu. Pergi saja. Aku tak bisa menolongmu. Kalau begitu pintu rumah akan kubobol paksa. Kalau majikanmu melihat pintu ini rusak, kau pasti akan dihukumnya. Kau pilih mana? Menolongku atau kena damprat majikanmu? Hahaha, kurang ajar. Berani kau memaksa dan mendesak aku. Ingin kulihat bagaimana tampangmu. Gus Dur menurunkan palang pintu lalu membuka pintu. Bersamaan dengan menyeruaknya udara dingin dari luar, melompat masuk ke dalam rumah seorang lelaki dalam keadaan basah kuyup. Ternyata dia seorang pemuda berpakaian putih, berambut gondrong. Baik rambutnya yang gondrong maupun pakaiannya basah kuyup, dan tetesan-tetesan air dari tubuh serta pakaian pemuda ini jatuh ke bawah membasahi lantai. Kau maling atau rampok atau apa? Lekas kau tinggalkan rumah ini. Aku tak mau menjadi susah karena kehadiranmu di sini. Melihat pemuda itu tetap saja tegak, malah sambil menyeringai dan garuk-garuk kepala, Gus Dur jadi gusar. Dia segera menyambar palang pintu dan siap menghantam si pemuda dengan benda itu. Sobat, sabar dulu. Jangan cepat saja mengemplang orang, berkata si pemuda seraya mengangkat tangan kanannya. Tiba-tiba saja Gus Dur merasa palang pintu yang dipegangnya menjadi berat luar biasa. Karena tak kuat memegangnya lagi, lelaki pendek ini terpaksa menurunkan palang pintu itu ke lantai. Sahabat, aku tahu kau orang baik. Siapa sih nama majikanmu pemilik rumah ini? Bertanya si pemuda. Menyangka bila diberitahu nama majikannya si pemuda akan menjadi takut dan buru-buru tinggalkan tempat itu, maka dengan suara keras Gus Dur memberitahu. Majikanku adalah Ki Dukun Tambak Reso, dukun sakti yang terkenal di mana-mana. Siapa saja yang berani berlaku kurang ajar terhadapnya, pasti akan menyesal seumur hidup. Pemuda macammu ini mudah sekali dibuatnya menjadi seorang pikun atau lumpuh seumur-umur. Wah, hebat sekali majikanmu yang dukun itu. Tapi aku kan tidak berlaku kurang ajar padanya? Tidak berlaku kurang ajar katamu? Buktinya saat ini kau memasuki rumahnya tanpa izinnya, tukas Gus Dur jengkel dan marah. Pemuda berambut gondrong itu kucak-kucak rambutnya yang basah. Sambil tertawa, dia berkata, Sobat, bukankah tadi kau sendiri yang membuka pintu rumah? Mendengar ucapan itu, Gus Dur hanya bisa pelototkan mata. Si pemuda memandang geli padanya dan bertanya, Benar majikanmu Ki Dukun Tambak Reso dan ini rumahnya? Kau kira aku berdusta? Tunggu sajalah sampai dia muncul. Begitu kau dilihatnya, celakalah nasibmu. Mendengar ucapan Gus Dur itu, dalam hatinya si pemuda berkata, jadi benar rupanya keterangan yang kudapat. Dia menatap tampang Gus Dur sesaat lalu bertanya, di mana majikanmu sekarang? Kau bunuh pun aku tak akan memberitahu, sahut Gus Dur. Aku tidak akan membunuhmu, pendek. Tapi mungkin akan menangkapmu, juga majikanmu. Mendengar kata-kata pemuda itu, Gus Dur jadi agak terkejut. Siapa kau ini sebenarnya? Namaku Wiro. Aku adalah salah seorang kepala prajurit keraton. Aku tidak percaya, ujar Gus Dur. Kalau kau memang alat kerajaan, mengapa tidak mengenakan pakaian seragam? Dan rambutmu yang gondrong? Mana ada prajurit berambut gondrong sepertimu? Si pemuda yang ternyata adalah pendekar 212 Wiro Sableng menyeringai. Dengar, sebenarnya ini adalah rahasia. Tapi karena aku menganggapmu sebagai seorang kawan, maka aku akan katakan padamu. Aku sengaja menyamar. Aku tengah melakukan perjalanan rahasia untuk menangkap orang-orang jahat dan kaki tangan pemberontak. Kalau kau tidak mau bekerja sama, jangan heran kalau malam ini juga kau bisa kuseret ke kota raja. Dan, aku bukan penjahat.
apalagi pemberontak, kata Gus Dur setengah berteriak. Kau kuanggap orang jahat jika tidak mau mengatakan di mana majikanmu. Benar-benar edan, Ki Dukun akan menghajarku habis-habisan jika aku berani menceritakan di mana dia berada. Kenapa dia menghajarmu? Berarti ada rahasia yang tidak beres di tempat ini, ujar Wiro seraya menatap tajam pada Gus Dur. Kau mau bicara terang-terangan atau bagaimana? Nada suara Wiro keras mengancam. Gus Dur jadi agak takut, namun rasa takutnya terhadap Ki Dukun Tambak Leso jauh lebih besar. Maka dia pun berkata, pemuda rambut gondrong, paling tidak aku telah memberi kesempatan padamu untuk berteduh. Sekarang tinggalkan rumah ini. Aku tidak akan pergi sebelum kau menceritakan rahasia menyangkut diri majikanmu, sahut Wiro. Lalu rangkapkan kedua tangan di depan dada dan mulutnya menyeringai dimonyong-monyongkan. Gus Dur jadi kalap. Jika begitu katamu, kau rasakan ini. Lalu dia menyambar palang pintu. Seperti tadi, dia kembali hendak mengemplang Wiro dengan kayu itu. Tapi lagi-lagi dia mendadak merasakan palang pintu itu menjadi berat hingga dia tidak kuat mengangkatnya. Terpaksa dia lepaskan, dan palang pintu jatuh ke lantai. Kini barulah Gus Dur sadar kalau dia berhadapan dengan seorang berkepandaian tinggi. Mungkin sama tinggi kepandaiannya dengan Ki Dukun. Maka dengan suara rendah dia berkata, orang muda, jangan pergunakan kesaktianmu untuk membuat susah orang kecil sepertiku. Pergilah. Wiro pegang bahu Gus Dur seraya berkata, aku mana tega membuatmu susah. Justru aku akan memberikan kesaktian padamu. Jika kau mau bicara banyak tentang Ki Dukun. Juga mengatakan di mana dia berada saat ini. Kesaktian? Kesaktian apa? Tanya Gus Dur terheran-heran. Lihat ini, ujar Wiro seraya luruskan jari telunjuk dan jari tengah tangan kanannya. Lalu kedua ujung jari itu ditekankan ke lantai. Terdengar suara berderak. Perlahan-lahan ujung dua jari itu masuk menembus lantai kayu yang berlubang. Tentu saja Gus Dur jadi melengak kagum melihat kejadian itu. Kau juga bisa melakukan seperti yang barusan kulakukan. Cobalah, ujar Wiro, meski tidak percaya, tapi si pembantu lakukan juga apa yang dikatakan Wiro. Kedua jarinya diluruskan, lalu ditusukkan ke lantai kayu. Gus Dur terpekik kesakitan dan kibas-kibaskan tangan kanannya. Dusta besar, teriaknya marah. Wiro tertawa, untuk dapat menembus lantai kayu dengan dua jarimu, tubuhmu perlu diisi dengan kesaktian lebih dahulu. Aku bersedia memberikannya. Tapi ada syaratnya, sobatku. Tidak sulit syaratnya. Ceritakan di mana majikanmu sekarang. Apa yang dilakukannya selama ini. Dan, Wiro menoleh ke arah tikar kulit di lantai. Darah apa yang melekat di tikar kulit itu? Gus Dur tampak bingung tapi juga berpikir-pikir. Dia sangat takut terhadap Ki Dukun majikannya itu. Tapi jika dia nanti memiliki kesaktian, apakah masih perlu takut? Pembantu ini akhirnya memilih kesaktian. Maka dia pun berpaling pada Wiro dan berkata, baik, asalkan kau tidak menipuku, aku bersedia menjawab semua apa yang kau minta. Tapi berikan kesaktian itu lebih dulu, baru kau mendapat keterangan dariku. Wiro anggukkan kepala, melangkah mendekati Gus Dur dan genggam tangan kanan lelaki pendek itu dengan tangan kanannya. Beberapa saat berlalu, Gus Dur merasakan ada aliran hangat memasuki jari-jari tangannya, terus ke telapak, terus ke lengan, dan berhenti sampai di batas siku. Apa yang kau rasakan? Tanya Wiro. Ada hawa hangat menjalar ke tanganku. Bagus. Kau sudah jadi orang sakti sekarang? Gus Dur ternganga, tak percaya. Coba tusuk lagi lantai itu. Kau akan melihat buktinya, ujar Wiro. Gus Dur merasakan dadanya berdebar. Dia luruskan jari telunjuk dan jari tengah tangan kanannya. Lalu, kedua jari itu ditusukkan ke lantai kayu. Kraakek, dua jari tangan Gus Dur masuk. Ketika ditarik, di lantai kayu tampak lubang. Sepasang mata Gus Dur terbelalak. Dia melompat dan hampir saja berteriak saking girangnya. Aku jadi orang sakti, aku jadi orang sakti, desanya dan berpaling pada Wiro sambil kepalkan tangan kanan dan acungkan tinggi-tinggi ke atas. Kau sudah memiliki kesaktian, sekarang tepati janjimu, berkata Wiro. Akan ku tepati, aku Gus Dur berterima kasih padamu. Aku akan menganggapmu sebagai guru. Janji akan ku tepati. Aku akan memanggilmu guru. Guru, dengar. Aku akan menceritakan semuanya padamu. Bahkan kalau kau suka, aku akan antarkan kau ke tempat di mana saat ini Ki Dukun Tambak Leso berada. Kau tahu guru, orang tua itu tengah mengamalkan satu ilmu kesaktian hebat luar biasa. Dengan ilmunya itu, dia bisa menyembuhkan orang sakit, bahkan menghidupkan makhluk yang sakarat atau sudah mati. Sungguh luar biasa jika itu betul.
Agaknya semua keterangan yang kudapat sebelumnya memang cocok dengan apa yang aku dengar dari orang ini. Wiro membatin. Lalu pada Gus Dur dia anggukkan kepala seraya berkata, "Antarkan aku ke tempat Ki Dukun itu berada. Sambil jalan, kau bisa menerangkan segala sesuatu tentang diri dan ilmu kesaktiannya itu." Gus Dur balas mengangguk, lalu mendahului melangkah menuju pintu. Jilid 3. Untuk mencapai puncak Bukit Jati Arang tidak mudah. Apalagi saat itu malam gelap gulita dan hujan turun dengan deras, ditambah udara dingin bukan kepalang. Dulunya, bukit itu merupakan bukit yang penuh ditumbuhi pohon-pohon jati yang sudah berusia puluhan tahun. Suatu ketika terjadi kebakaran hutan, bukit beserta pohon-pohon jatinya ikut terbakar musnah, berubah menjadi bukit tandus penuh bebatuan hitam dan gersang. Sejak itu, bukit ini disebut orang sebagai Bukit Jati Arang. Gus Dur berjalan di sebelah depan.